Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan yang keempat ini kita akan membahas tentang ORM lanjutan dari pertemuan yang ketiga. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana sih cara relasi tabel, gimana sih cara pagination, gimana sih cara membuat fitur searching. Oke, yang pertama kita harus ke database-nya. Eh, atau kalian buka dulu folder code Laravel-nya yang sudah kalian lakukan pada pertemuan yang ketiga. Oke, di sini saya melanjutkan dari pertemuan yang ketiga. Yang pertama adalah relasi database. Nah, di sini ada gambaran dua tabel mahasiswa dan mata kuliah. Nah, di mahasiswa ini terdapat field yang bernama ID underscore MK. Nah, ID underscore MK ini akan terhubung ke mata kuliah ini, yaitu ID. Oke, kita ke database-nya, ke migration, kemudian ke mahasiswa ini. Karena kan akan terhubung ke tabel mahasiswa, akan terhubung ke mata kuliah. Oke, kita tulis di sini tabel foreign foreign ke mana, ke IDMK ini. Kita copy aja, kemudian ke reference, dia akan terhubungkan di mana, di ID on yang terdapat pada tabel mata kuliah. Yes. Oke. Nah, setelah selesai, kita akan melakukan migrate fresh di CMD-nya. Pertama kita buka PHP artisan migrate fresh. Bentar. Nah, ingat ya, kalau kalian membuat relasi kayak seperti ini, tabel yang akan memuat kode relasinya itu harus ada di bawah. Jadi kalian misalnya ada mata kuliah, jadi kalian harus create tabel mata kuliah terlebih dahulu, kemudian baru create mahasiswanya kayak gini. Ini membuat tabel mata kuliah terlebih dahulu, baru kemudian create tabel mahasiswanya. Oke, kemudian kita nyalakan terlebih dahulu PHP artisan share. Nah, setelah kalian membuat relasi yang ada di database-nya, kemudian kalian membuat model. Nah, kan di pertemuan ketiga kalian sudah mempelajari cara membuat model, cara membuat migration. Nah, di sini saya sudah membuatnya. Kita ke mahasiswa. Nah, di sini di mahasiswa ini untuk menghubungkan tabel antara mahasiswa dan juga mata kuliah itu harus membuat fungsi lagi. Fungsinya seperti ini, public function mata kuliah function. Okay. Nah, di function mata kuliah ini kita mereturn this belongs to ke kemana, ke belongs to kan tadi kan tabelnya main itu one. Di sini saya kasih tahu di mana kita bisa tahu belongs to-nya ini. Kita pergi ke dokumentasi Laravel. Nah, cari yang elegant relationship. Nah, di sini kan banyak, ada one to many, list of many. Nah, kalian bisa pelajari di sini. Ada S1, ada belong to. Nah, ini belong to. Nah, nanti kita akan pakai belong to ini.
Nah, itu juga tergantung tabel kalian seperti apa. Misal kalau disuruh many to one ya pakai yang ini, as many atau one to one pakai yang ini, one to many pakai yang as many. Tergantung kalian bisa pakai as many, belong to. Nah, di sini saya menggunakan belong to. Oke, belongs to kemana? Ke model mata kuliahnya. Kita ke mata kuliah. Jangan lupa dikasih kelas. Nah, kemudian koma. Oke, this kan this. Oke, setelah itu kita ke controllernya. Kita lihat dulu kontrol mahasiswa controller. Di sini sudah membuat cari di show index. Nanti ini akan menampilkan data mahasiswa yang akan direlasikan. Oke, kita pergi ke index. Kita pergi ke view. Kita pergi ke index. Nah, kita coba cari ke web bentar-bentar. Kita ke root web. Ke ini slash show index. Semisal kita klik tambah kan ke ditambah. Nah, di sini saya menggunakan select option ini 1 2 3 ini karena kita kan memilih mata kuliahnya. Semisal kan kita sudah membuat mata kuliah CRUD ya. Kita tambahkan dulu. Misalnya mata kuliahnya pemrograman web SKS 3. Kita submit. Oke, sudah membuat kan? Kita pergi ke mahasiswa ya. Kita ke tambah. Nah, di mata kuliah ini yang open di select menu ini ya seharusnya ada pemrograman web. Nah, caranya begini. Kita pergi ke controller mahasiswa controller. Nah, di sini di show index ini kalian harus memanggil maaf di show add ini kalian harus memanggil mata kuliahnya, model mata kuliahnya. Nah, kemudian setelah kalian sudah panggil, kalian pergi ke bagian add di sini. Di add. Nah, di sini kalian akan ganti. Nah, di select optionnya ini kalian ganti seperti ini. Open di select menu biarkan kita looping data yang ada di mata kuliah. Semisal ini kita push 2, kita melakukan looping for ads. Ini untuk menampilkan untuk select menu-nya menampilkan mata kuliahnya. For ads for ads datas karena di sini kan datas. Kita panggil datas. Kemudian apa namanya? Misal dat. Oke. Ini taruh di dalam. Kemudian value-nya ini diambil dari indeks yang ada di mata kuliah. Dollar dat. Kemudian ID. Bentar, ini saya hapus dulu. Nah, setelah itu di sini kalian
panggil namanya, nama dari mata kuliah. Misal gini, det k, ini apa? Nama mata kuliah yang ada di database-nya tadi. Bentar, kita lihat mata kuliah, Pak, nama MK grade-nya. Oke, kita pergi ke add grade, kita tulis ma MK. Oke, kita coba kita enter. Kita coba kita nyalakan, kita refresh. Kita lihat. Nah, sudah kan muncul. Oke, kita coba tambah lagi di mata kuliah ini. Misal struktur data. Struktur data SKS 4. Submit. Nah, kan ada dua mata kuliah. Ke mahasiswa kita coba cek, kita ketambah, kita lihat cek. Nah, ada dua kan? Ada dua. Oke, kita akan selanjutnya setelah ini sudah tampil, kita akan pergi ke bentar, kita akan memasukkan nama MK. Nah, kemudian kita tambahkan, semisal di sini kita tambahkan semisal Amar NPI 222. Kita pilih pemrograman web, kita submit. Nah, sudah bisa kan? Nah, ini kenapa nggak muncul? Oke, kita tebak terlebih dahulu. Kita pergi ke mahasiswa controller, kemudian kita pergi ke show index ini, kita akan debug model mahasiswanya. Caranya dd, kemudian ini datas, nah, dd, terus datas ini dari mana? Dari ini, dari nama variabel ini. Nah, kita akan mengecek apakah tadi yang sudah ditambahkan, apakah sudah ada di database-nya atau belum. Kita lihat, kita cek, kita enter, boom, ya lihat. Nah, sudah ada kan ID nama Amar, NPI, ID MK1. Nah, ini kenapa satu? Karena kan relasinya tadi kan ID MK sama ID-nya mata kuliah, jadinya satu. Semisal kita cek di sini, kita cek, kita buat lagi localhost. Oh, bentar, kita MK. Nah, di sini kan ada dua indeks kan, 1 dan 2. Nah, semisal kalau saya buat lagi di sini, mau buat yang indeks kedua, nanti ID MK-nya akan berubah yang kedua. Oke, kita coba terlebih dahulu. Kita DD-nya ini kita awasi terlebih dahulu. Kita lihat sudah direkod atau sudah. Setelah itu kita coba tambahkan data baru, tambah kalau NPI-nya terserah, misal kemudian kita pilih yang ke struktur data. Nah, di pemrograman web kan ini kan indeks yang pertama. Nah, di struktur data ini indeks yang kedua, yang di tabel mata kuliahnya. Kita submit. Nah, sudah muncul kan? Kita coba didebug. Namanya adalah debug data. Oke. Kita kontrol command, kita save, kemudian kita enter. Boom. Nah, ada dua kan? ID pertama Amar, NDMK 1. Nah, yang kedua adalah nah, kita tebak
Nah, ini yang kedua. Nah, kita lihat nama Galo. Tadi kan kita milih yang struktur data. Nah, struktur data kan sudah ada di mata kuliah dengan ID 2. Nah, sekarang kita akan menampilkan, nggak mungkin kan kita kalau nulis di relasi di apa di tabelnya itu 2 kan nggak mungkin. Nah, kita akan menulis sini. Di sini kita di komen dulu, kita enter. Nah, nggak mungkin kan kalau kita di mata kuliah cuma ditulis 2 atau 1. DSK-nya juga. Nah, cara menampilkannya seperti ini. Cara menampilkannya seperti ini. Oke, kita tampilkan dulu aja datanya. Kita tampilkan dulu datanya dengan cara kita pergi ke indeks, indeks sini. Kemudian kita ke opinion for ads. Misal apa? Datas as dat selanjutnya ini di end for ads. Nah, ini kan ID kita pakai gini supaya 1 2 3-nya urut, ini nomornya. Tuh, iteration kemudian ini kita panggil dat. Kita bisa panggil gini juga, yang kemarin juga bisa. Nah, ini tergantung nama tabelnya. Copy aja, ini di copy BI kembang web my MPI. Semisal ini kan gini, kan mata kuliah dan DSKS kan ada di tabel mata kuliah. Nah, kalau di tabel mahasiswa kan cuma angka yang tadi, ID tadi. Kita coba panggil dulu aja. Semisal ID MK ID MK. Kalau kita panggil kayak gini langsung nggak akan bisa. Nanti kita akan kasih tahu caranya. Nah, sudah ada kan? ID 2, SKS-nya 2. Mata kuliah 1, SKS-nya 1. Oke. Kita akan menampilkan bagaimana sih caranya menampilkan supaya ini semisal 1 pemrograman web, SKS-nya 3. Cara menampilkannya di sini kalian ganti mata kuliah. Nanti terakhir saya akan jelaskan. Kemudian di sini dikasih nama MK atau kalian terlebih dahulu di debug dulu. Cara debug dulu coba gini dulu. Nah, kita enter, apakah error? Ini masih error. Kok error? Kenapa? Kita lihat ke modelnya terlebih dahulu. Di mata kuliah ini jangan lupa dikasih di model mahasiswa ini jangan lupa dikasih ID MK yang tadi di tabel field di mahasiswa ini, kemudian ID. Kita coba lagi, apakah masih akan muncul? Boom. Nah, sudah muncul kan? Nah, ini data yang berada pada tabel mata kuliah. Nah, selanjutnya setelah muncul kayak gini, kita bagi aja. Semisal mau nama mata kuliah, nah, kita kembali ke indeks, kita ke array di sini, panggil aja
nama MK seperti yang ada di sini, nama MK kan, kita enter. Bentar, belum di save, jangan lupa di save ya teman-teman, kita enter. Nah, akan muncul kan. Nah, SKS-nya juga sama. Berarti nanti di sini tinggal copy, tinggal copy, tinggal rubah SKS. Bentar. Kita tinggal rubah SKS. Enter. Nah, akan muncul kan 3, 4, 3. Oke. Kita coba ke, bentar, kita cek ini SKS-nya 3 atau 4. Kita cek terlebih dahulu di sini. Di masuk kontrol ini, di D ini ditebak nih, kita komen. Kemudian kita enter. Kita lihat pemrograman web, struktur data 3 dan 4. Nah, benar kan di ID MK 1, ya kan? Yang selanjutnya adalah ID MK-nya 2. Oke, kita cek. Nah, di komen, terus kita enter. Kita pergi ke mata kuliah, ya. Nah, kan pemrograman web berada di indeks pertama dan SK-nya 3. Nah, kan sama seperti ini. Nah, itu adalah cara merelasikan antar dua tabel. Nah, kalian bisa ekspor sendiri semisal 5 tabel, 10 tabel, terserah kalian. Selanjutnya kita akan membahas tentang pagination atau pindah halaman atau pindah page. Pertama, kita buka dulu dokumentasi Laravelnya. Kita cari di sini pagination. Kita cari di sini. Nah, ini sudah ada pagination ini. Oke. Kita baca-baca. Cara menggunakan tinggal begini. Paginate, semisal ini berapa angka yang mau ditampilkan, yang impact pertama berapa. Kita coba di sini di mahasiswa controller. Nah, di sini kita coba ganti dengan paginate 93. Kita buat 3C yang tampil. Sebelumnya kita harus menambahkan terlebih dahulu tabelnya. Enter. Kita tambahkan semisal sampai 4 aja, Pak. Semisal tes 1 NPI 1 ini berapa, pemrograman web, submit. Oke, muncul. Kemudian kita tambah lagi tes 2 NPI 2, select menunya, struktur data, kita submit. Oke, nah kan datanya yang muncul 3, kan seharusnya kan ada 4. Nah, karena kita menggunakan yang namanya pagination yang hanya dibatasi 3 per page, maka akan muncul hanya 3. Caranya untuk memunculkan pagination-nya di sini, untuk pindah-pindah page-nya kita pergi ke paginate. Kemudian ke scroll, cari yang bawah, cara menampilkannya. Custom display pagination result, cari yang namanya display pagination result. Kemudian usernya dikopas, dimasukkan ke indeks, ke bagian sini. Terserah mau taruh di mana. Saya taruh di sini. Saya taruh di sini. Kita cek.
cek, pasti error. Boom. Nah, undefined variable user. Nah, sini kan nggak ada yang namanya user. Nah, kita ganti data sini. Data dari mana? Dari controller ini, datas. Oke, kita close dulu yang enggak. Nah, kita close. Kita ke index. Ini kita ubah datas. Nah, kita enter. Nah, jelek kan tampilannya, tapi kita coba next. Nah, akan muncul tes kedua. Nah, kita akan muncul. Untuk fitur pagination ini sudah berjalan, tapi masih jelek tampilannya. Oke, kita akan rubah tampilannya. Kita pergi ke app provider, pilih yang app service provider. Nah, di bot ini, di function yang bernama bot, kita tambahkan paginator. Kita pasang bootstrapnya, use bootstrap, save. Kita coba lihat apakah akan berubah. Kita ke reload. Nah, sudah berubah kan, sudah lebih baik lah menurut saya. Kita coba kita paste. Nah, sudah bisa. Tapi permasalahannya nomornya ini loh. 1, 2, 3. Ketika kita pindah back, maka akan menjadi satu lagi. Nah, kita pengennya itu nomornya itu 1, 2, 3. Ketika pindah back akan di sini menjadi 4. Caranya kita ke index di sini. Nah, kita tambahkan index di sini. Kita tambahkan index misal ini di sini. Index sama dengan panah data. Kan yang nomornya tadi kan berada di sini kan ya. Nah, kemudian ini dihapus terlebih dahulu, ganti misal indeks, kita panggil indeksnya, ditambah apa? Tambah dari datasnya dari first item. Datasnya datas dari first item yang ada di datanya. First item. Setelah itu kita coba cek. Oke, selanjutnya kita reload di sini. Kita enter. Kita coba cek. 1, 2, 3, 4. Nah, semisal kita akan tambah data lagi. Semisal tes 3, NPI 3, pemrograman web, submit. Kita cek. 1, 2. Nah, sudah 5. Nah, mungkin itu caranya untuk membuat fitur pagination. Oke, selanjutnya kita akan membuat fitur searching. Pertama-tama kita cari dulu inputan untuk searching di Bootstrap 5, introduction, cari formnya, select from controller. Di sini saya menggunakan yang ini. Kita kopikan ke di bawah tambah ini. SM kita labelnya kita push. Oke, passwordnya kita ganti search.
Oke, terus edit input passwordnya kita hapus. Eh, Kita coba jalankan terlebih dahulu. Kita ke mahasiswa. Boom. Kebesarannya. Kita coba kecilkan. Call sm min 2. Oke, kita coba. Jangan lupa di save. Kita enter. Ada kecil, tapi masih jelek. Kita bungkus dengan div. Ini kita copy, masuk ke sini, class, margin buttonnya berapa? Saya kasih 3, margin topnya saya kasih 3 juga. Kita rapikan kodenya. Cara merapikan kode tinggal shift alt F. Oke, kita rapikan. Kita pergi, kita reload, kita refresh. Nah, sudah bagus. Selanjutnya, bagaimana caranya kita menginputkan di sini? Misal saya inputkan Amar, nanti searchingnya akan mencari nama Amar. Kita ke mahasiswa controller. Di sini kita membuat validasi. If di sini kita tambahkan request terlebih dahulu. Request if jika request has search yang namanya searching tadi, kemudian kita membuat validasi di sini. Jangan lupa kasih else. Nah, data pagination ini kalian Ctrl X, copy, Ctrl V di sini. Setelah itu di sini kalian memanggil datanya where. Kita copy tadi where di mana kita panggil query-nya. Di sini kata query. Where semisal aku mau searching nama, koma, like, koma, persen, kita requestnya apa? Request dari yang kalian masukkan di searchingnya apa? Set request search kemudian jangan lupa persen. Nah, di sini karena menggunakan pagination, di sini juga ditambahkan pagination. Paginate sama. Kita pergi ke index. Nah, di searching ini kita bungkus dengan from. Oke. Nah, daripada kalian ngopi, kan kalian bisa ke gini. Nah, caranya gini. Tekan ALT, di sini lihat. Tekan ALT, kemudian tinggal klik panah atas atau panah bawah. Semisal saya mau masukkan ke form, kita tinggal ALT, panah atas. Boom. Oke, nice. Di sini kita kasih action. Yaitu slash, namanya routingannya kan routingannya di sini kan di slash. Mana kita ke web.
routingan. Nah, slash dari mana? Slash dari ini. Berarti kan ini show index ini kan tadi kita membuat search-nya di show index, jadi routingannya juga di show index di slash ini. Kita pergi ke index slash, terus metodenya apa? Metodenya adalah get. Oke. Nah, di sini jangan lupa dikasih name untuk nama filenya, name untuk merequestnya. Name, semisal di sini saya kasih nama search. Oke, set. Oke, kita akan coba. Kita refresh terlebih dahulu. Semisal saya mau mencari nama Amar, enter. Nah, akan muncul nama Amar. Semisal saya mau cari nama Galuh, nah akan muncul nama Galuh. Nah, ini saya jelaskan. Nah, pertama kalian buat validasi terlebih dahulu. Jika request terdapat sebuah search, maka yang dilakukan adalah memanggil data mahasiswa ini di mana where kita cari berdasarkan apa? Nama. Kemudian like query-nya persen. Nah, ini request search ini dari mana? Dari ketika kalian menginputkan ke dalam inputan search ini. Makanya saya kasih name search untuk merequest data dari request search ini. Nah, kita coba debug dulu aja. Requestnya itu apa isinya? Misal kita coba debug request search. Nah, kita coba debug. Oke. Pasti kosong. Beda lagi kalau kita debugnya kayak gini. Kita debug di sini, coba kita tes. Kita lihat dulu apakah bisa. Nah, semisal kita cari nama Amar. Nama Amar ini di komen dulu. Kita reload dulu. Kita kasih nama Amar. Enter. Nah, kan search-nya kan request-nya kan bernama Amar. Nah, makanya kenapa di sini ada request search. Nah, request itu adalah where, cari where di mana nama berdasarkan apa request search Amar. Nah, nanti akan muncul Amar. Data yang bernama Amar. Tergantung nih kalian semisal mau ini ganti nama semisal apa ya? NBI juga bisa. Tergantung dari kalian masing-masing. Oke, kita reload terlebih dahulu. Kita coba lagi, semisal tes 1, enter. Nah, akan muncul tes 1. Oke, sekian dari pembelajaran video pertemuan 4 ini. Kalian bisa kembangkan sendiri, belajar sendiri, belajar otodidak sendiri. Tetap semangat untuk belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.